Aku Su Jingchen. Saya Shen Xinan. Shen Juilan, Kita dengan sukarela menjadi suami istri. Su Jingchen, Mulai hari ini dan seterusnya. Mulai hari ini dan seterusnya, Shen Xinan, Kita akan bersama dalam suka dan duka. kita akan bersama dalam suka dan duka. Dan saling mencintai seumur hidup. Dan saling mencintai seumur hidup. Su Jingchen, apa yang kamu lakukan? Yo Yao. Ikutlah denganku. Dengarkan penjelasanku. Hari ini awalnya untuk kita berdua. Untuk menikah dan daftarkan pernikahan kita. Tapi malah, kamu undang aku buat lihat kalian berdua. Untuk lihat kalian berdua menikah dan daftar pernikahan. Terima kasih atas undangannya. Tapi aku tidak mau menonton. Yo Yao. Kamu tahu bahwa dia adalah cinta pertamaku. Ibunya sekarang sakit parah. Dan satu-satunya keinginannya adalah melihatnya menikah. Aku hanya di sini untuk membantu. Kamu akan mengerti aku. Carl. Apakah membantu membutuhkan akta nikah? Su Jingchen, sayang sekali kamu bukan seorang aktor. Sungguh disayangkan. Kita akan bercerai dalam 2 bulan. Akan bercerai. Saat itu kamu masih akan menjadi istriku. 2 bulan. Tapi dalam 10 hari, kita harus adakan pernikahan kita. Ya. Ini juga yang ingin aku diskusikan denganmu. Yo Yao. Bisakah kamu tolong dulu? Biarkan Nanan jalani pernikahannya. Apa yang kamu katakan? Aku berjanji. Aku pasti nanti akan mengatur ulang pernikahan kita. Gimana kamu bisa bilang hal seperti itu? Bisa mengatakan semuanya. Yo Yao. Ibunya sangat baik padaku sebelumnya. Aku tidak ingin dia pergi dengan penyesalan. Jadi kamu akan mengorbankan aku. Begitukah? Ibunya mau. Apa yang ibunya mau? Kamu menyetujui semuanya. Apa yang ibuku mau? Kamu tidak peduli tentang itu. Sudah 6 tahun. Dan kamu belum pernah bertemu ibuku sekalipun. Setiap kali kamu bilang kamu sibuk. Tapi untuk berakting dengannya. Kamu punya waktu. Untuk membantunya mencuri pernikahanku. Kamu punya waktu. Aku memang sibuk sebelumnya. Jadi aku menoleransi semuanya. Tapi kamu menikah dengannya. Dan menggunakan pernikahanku. Aku terlihat seperti orang bodoh. Cukup. Aku sudah muak. Hanya demi cinta pertamamu. Dan ibunya, yang gila pergilah menikah kalau begitu. Ibunya sekarang pasien kanker stadium akhir. Kenapa kamu tidak bisa punya sedikit empati? Yo Yao. Ibunya tidak punya banyak waktu lagi. Kamu hanya perlu menunggu 2 bulan. Apakah kamu begitu ingin menikah? Lalu bagaimana dengan ibuku? Jantung ibuku juga tidak sehat. Dia tidak bisa menanggung stres lagi. Dia juga berharap melihatku menikah. Bisakah kamu tolong jangan? Tidak masuk akal lagi. Biarkan aku memberitahumu. Apapun yang terjadi, pengantin wanita di pernikahan itu hanya bisa dia. Adapun ibumu, jika dia akan meninggal, dia harus menunggu sampai aku menikah. Itu? Xiao-chan, kamu sudah menjelaskan semuanya dengan jelaskan. Ya, Nona Jing, terima kasih atas pengertian Anda. Saya tahu permintaan ini sulit. Tapi ibu saya, dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Nona Jing, ibu saya ingin berfoto keluarga. Bisakah Anda membantu mengambil gambar? apa yang kamu lakukan? Kamu hanya perlu menunggu 2 bulan. Pergi bantu sekarang. Cepat. Tolong, aku tidak akan. Aku berharap kalian berdua pernikahan yang bahagia. Dan hidup yang harmonis bersama. Kamu. Oh ya? Kamu tidak perlu kembali. Pria pernikahan kedua. Aku merasa jijik. Kakak, untuk pernikahan dalam 10 hari. Tolong bantu aku ganti pengantin pria. Yo Yao, kau akhirnya sadar. Kamu adalah bayi yang berharga. Dari keluarga Jian di Shangqing. Dia hanya anak desa yang miskin. Gimana mungkin dia layak jadi? Kakak, kamu benar. Oh benar. Yo Yao, apa kau masih ingat perjodohan yang diatur orang tuamu untukmu? Orang yang setiap kali melihatmu terlihat seperti kehilangan jiwanya. Yang itu, putra mahkota lingkaran ibu kota. Tepat sekali. Aku harus pergi memberitahu anak itu. Dia punya kesempatan sekarang. Dulu kau hampir memohon pada ibu dan ayah untuk membiarkanmu bersama anak itu Su Jingchen. Bersama.
Tuan Gu, maaf. Aku tidak bisa menerima bungamu. Aku sudah punya pacar. Aku pergi sekarang. Aku percaya. Kamu pasti akan menemukan belahan jiwamu yang sejati. Kau tidak tahu. Dia sudah menunggumu putus. Beberapa hari yang lalu dia bahkan bercanda bahwa jika suamimu tidak sebaik dia akan datang dan merebutmu. Kakak, kalau begitu katakan padanya. Cukup datang dan jadi pengantin pria. Dengan begitu dia tidak perlu merebutku. Merebut pengantin wanita. Kakak, aku tutup teleponnya sekarang. Jiang Xinyao, maksudmu kamu akan pergi besok untuk merebut pengantin wanita di pernikahan. Benar begitu. Aku memberitahumu. Jika kamu berani merusak pernikahan aku dan Nanan, jangan salahkan aku, karena sepenuhnya berbalik melawanmu. Sejak kamu memutuskan untuk menikahi cinta pertamamu lebih dulu, bukankah kamu sudah berbalik melawanku? Jangan khawatir. Aku tidak tertarik pada urusan orang lain. Kalau begitu gadis yang baik, kamu cuma perlu tunggu 2 bulan lagi. Saat itu, selama waktu ini, aku akan di rumah bersamamu. The film was translated and narrated by M Media. Sensinan. Dia akan tetap pergi. Anakku, kenapa kamu menangis? Ibu, tidak peduli seberapa banyak kita mencoba menipu Xiao Chan. 2 bulan kemudian, dia akan tetap kembali ke sisi Jiang Xinyao, gadis bodoh. Pikir apa omong kosong? Kita sudah mendapatkan akta nikah, mempertahankan hatinya. Bukankah itu mudah? Selama kita membuatnya benar-benar menyerah pada Jiang Xinyao, dia akan jati milikmu. Ibu, Anda benar. Kita masih punya harapan. Dengarkan saya. Benar-benar putriku. Sangat pintar. Masalah ini, serahkan pada ibu. Aku jamin, aku akan mengubah 2 kekasih itu menjadi musuh. Mulai sekarang, mereka akan putus hubungan total. Kakak, apa kau tahu berita hari ini? Aku tahu. Putra mahkota lingkaran ibu kota mengumumkan pertunangannya semalam. Saat dia mendengar kau bersedia menikah dengannya, dia mengumumkan pertunangan semalam. Dia tidak sabar untuk membiarkan bahkan anjing-anjing di jalan tahu kau adalah istrinya. Kakak, kamu memujinya begitu banyak pagi-pagi begini. Katakan padaku, apakah kamu menerima banyak keuntungan darinya? Jangan bicara omong kosong. Aku tentu saja tidak. Aku hanya dengan tulus berharap kau bisa bahagia. Aku tahu. Terima kasih kakak. Oh benar. Meskipun dia di luar negeri, dia menyewa tim perencana pernikahan paling top di dunia untuk membantumu mempersiapkan, ingin memberimu pernikahan yang sempurna. Tidak perlu perusahaan pernikahan. Aku sudah menemukan satu. Dia hanya ingin mempersiapkan sedikit lebih banyak untuk berjaga-jaga. Oh benar, dia berkata, semuanya harus sesuai keinginan INMO. Baiklah, aku harus pergi mengubah gaun pengantinku sekarang. Harus pergi. Halo, sebulan yang lalu. Aku memesan gaun pengantin di sini. Aku di sini untuk mengambilnya sekarang. Nona Jian, gaun pengantinmu. Suamimu mengambilnya 2 hari yang lalu. Kemarilah. Aku tidak ada di toko hari itu. Kau beritahu Nona Jian, apa yang terjadi? Ambil rekaman pengawas hari itu, dan mari kita lihat. Xiao Chan? Apa saya terlihat bagus? Cantik. Kamu bahkan lebih cantik daripada dirimu yang kuimpikan. Xiao Chan, cubit saya cepat. Agar saya yakin ini bukan mimpi. Selama bertahun-tahun ini, saya hanya bisa menikahimu dalam mimpiku. Bagaimana ini bisa menjadi mimpi? Untung kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, aku pasti sudah menikah dengan orang lain. Aku akan menelepon Tuan Susegia
untuk mengambil kembali gaun pengantin itu. Halo, Tuan Su. Itu Nona Jiang dia. Jiang Xinyao menyuruhmu untuk mengambil gaun pengantin Kar. Katakan padanya, aku akan kembalikan setelah dipakai. Tidak ada yang memperebutkannya darinya. Su Jingchen, gaun pengantinku. Sutra Sushil bordir tangan adalah yang terbaik di dalam negeri. Ini sangat mahal. Harganya 200.000. Apa maksudmu? Aku hanya meminjamnya untuk Nan agar menggunakannya sebentar. Sekarang kamu bicara uang denganku. Xiao Chan, kita tidak bisa bersama. Bahkan gaun pengantin ini, aku bahkan tidak bisa memilikinya. Kamu mau uang kan? Baiklah, aku akan memberikannya padamu sekarang. Karena kamu sangat mencintai uang. Maka saat kita menikah nanti, kamu bisa pergi ke toko gaun pengantin dan menyewa yang lain saja. Hemat uangmu. Ali Peng menerima 200.000. Kamu benar-benar murah hati. Bibi, kamu baik-baik saja? Ibu? Halo, apakah ini 120? Bibi. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Jangan menakutiku. Ibu? Jing Xinyao, jika kau menyalahkanku karena mencuri Xiao Chan, karena mencuri pernikahanmu, kau bisa menusukku. Mengapa kau menyakiti ibuku? Kamu sangat mengecewakanku. Bukan aku. Bukan kau. Jika bukan kau lalu siapa? Jiang Xinyao, aku tidak pernah menyangka bahwa kita sudah bersama selama 6 tahun penuh, dan kamu pandai menyembunyikan diri. Begitu tidak berperasaan. Kita sudah bersama selama 6 tahun. Jadi di hatimu, aku orang seperti itu. Aku tidak peduli jika kamu percaya atau tidak. Aku dipukul hingga pingsan dan dibawa ke sini. Bagaimana itu mungkin? Hanya kau dan ibuku yang ada di sini. Jangan bilang ibuku menyerangmu. Ibuku sudah seperti ini. The Bagaimana film was mungkin dia bisa translated menyerangmu? and narrated by M Media. Aku dijebak oleh kalian berdua. Saat aku dipukul pingsan, aku melihat wajah ibumu. Kamu benar-benar sudah keterlaluan. Ibuku sudah dalam keadaan seperti ini, dan kau masih memfitnahnya. Apakah kamu tidak ingin melihat ibumu? Bangun. Aku akan membantumu. Jing Xinyao, kau telah menyakiti ibuku seperti ini. Aku akan melawanmu. Nan, jangan. Xiao Chan, dia telah menyakiti ibuku seperti ini, dan kau masih ingin membantunya. Tidak. Aku hanya takut. Kamu akan mengotori tanganmu? Su Jingchen, aku tidak pernah menyakiti ibunya. Ini semua adalah sandiwara yang diatur sendiri oleh dia dan ibunya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa. Jangan salahkan aku. Ini adalah hukuman atas kesalahanmu. Mulai sekarang, jaga dirimu baik-baik. Su Jing. Chen. Sekarang, demi Shen Xinan, kamu benar-benar bisa menusukku tanpa ragu. Tusukan ini telah sepenuhnya memutuskan perasaan kita selama 6 tahun. Aku harap kamu tidak menyesalinya.
Halo. Apakah ini 120? Kamu sudah bangun. Bagus, kamu sudah bangun. Aku akan mengambil obatmu dulu. Kamu istirahatlah yang baik. Xiao-chan, kau seharusnya tidak menusuk Jing Xinyao demi aku. Bagaimana jika dia memanggil polisi? Apakah kamu lupa? Bagaimana dia? Menyakiti ibumu lebih dulu. Bahkan jika dia menelepon polisi, polisi akan menangkapnya lebih dulu. Tapi, aku tidak ingin melibatkan polisi. Aku tahu. Kamu berhati baik dan tidak ingin menindaklanjutinya. Tapi, Jiang Xinyao sangat mencintaiku. Bagaimana dia bisa tega menelepon polisi untukku? Tapi, Baiklah. Bahkan jika dia benar-benar menelepon polisi, aku punya cara untuk membuatnya mencabut laporannya. Su Jingchen, aku hanya akan melihat metode apa yang kamu miliki untuk membuatku menarik kasus ini. Apakah kamu polisi? Aku ingin melaporkan kejahatan. Mulai sekarang aku akan menjadi istri Xiao-chan. Xiao-chan, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Desas-desus mengatakan, putra mahkota lingkaran ibu kota juga gelar pesta pernikahannya di sini hari ini. Jadi itu benar. Sepertinya hari ini memang hari yang baik. Yo pasti sudah memilih ini dengan cermat sejak lama. Kau masih memikirkan Jiang Xinyao. Lalu mengapa pengantinnya diganti? Bukan urusanmu. Permisi, pengantin putra mahkota telah tiba. Nona Jian, kasusmu. Kami sudah memprosesnya. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa kau tidak melukai Xiang Cuilan, tapi Su Jingchen memang melukaimu. Jangan khawatir. Kami akan menangkapnya sekarang. Terima kasih atas bantuanmu. Jiang Xinyao, apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk menikah. Biar ku beritahu, pengantin wanita di pernikahan hari ini hanya bisa Nanan. Siapa yang memberitahumu bahwa orang yang akan kunikahi adalah kamu, Nona Jing? Ini adalah keinginan terakhir. Itu milik ibuku. Setelah pernikahan, aku akan mengembalikan Xiao-chan kepadamu. Tolong kabulkan ini. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Minggir, aku akan menikah. Kamu, Oh ya, pria ini. Kamu bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri. Jiang Xinyao, beraninya kau tidak menghormati Nyonya muda dari keluarga Gu Shangqing. Kau harus memikirkan konsekuensinya. Keluarga Gu Shangqing. Xiao-chan, sudah larut. Ayo masuk. Nona Shenxinan, apakah kau menerima Tuan Su Jingchen sebagai suamimu? Dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat. Untuk mencintainya, untuk menyayanginya, sepanjang hidupmu tidak akan pernah berpisah. Ya, saya bersedia. Tuan Su Jingchen, apakah kau menerima Nona Shenxinan sebagai istrimu? Dalam sakit maupun sehat, dalam suka maupun duka. Untuk selalu mencintainya, untuk menyayanginya, sepanjang hidupmu. Tidak akan pernah berpisah. Tuan Su Jingchen, Xiao-chan, petugas sedang menanyakanmu sebuah pertanyaan. apa yang dia tanyakan? Tuan Su Jingchen, apakah kau menerima Nona Shenxinan sebagai istrimu? Aku, Kakak Chen, putra mahkota lingkaran ibu kota. Baru saja umumkan pengantin misteriusnya. Ini adalah kakak ipar. Dia tidak berbohong padamu. Dia benar-benar datang untuk menikah. Tidak. Yeo sama sekali tidak bisa menikah dengannya. Xiao-chan, semua orang menonton dari bawah panggung. Dan ibuku juga ingin melihatku menikah. Jangan pergi. Baiklah.
Maafkan aku, Nanan. Xiao Chan, Yo Yao. Jangan menikah. Penyesuaian pencahayaan baik. Berlanjut. Jiang Xinyao. Kamu sudah keterlaluan. Kamu menyuruh saudaramu untuk menyamar jadi pengantin pria dan menipuku. Su Jingchen. Masalah kau menyakiti adikku. Aku belum menyelesaikan urusanku denganmu. Ada apa kalian gila-gilaan di sini? Kakak, abaikan dia. Pergi tenangkan ibu dan ayah dulu. Ibu memiliki jantung yang lemah. Jangan biarkan dia tahu tentang ini. Anggap saja kau beruntung, Nak. Jiang Xinyao, kamu benar-benar pandai berakting. Pernikahanmu yang disebut-sebut ini. Jangankan pengantin pria. Bahkan tidak punya satu pun tamu. Sudah jelas. Ini adalah sandiwara. Entah itu sandiwara atau bukan. Apa hubungannya denganmu? Kamu masih bicara besar. Kamu hanya ingin membuat pertunjukan untuk memprovokasiku. Tapi itu tidak masalah. Bahkan jika aku datang, aku sama sekali tidak akan menikahimu. Xiao Chan, lupakan saja. Abaikan dia. Tamu-tamu kita masih menunggu kita. Ayo kembali. Baik. Su Jingchen. Karena kamu sudah datang. Tidakkah kamu akan minum perayaan sebelum pergi? Aku tidak punya waktu untuk tingkah lakumu. Jika kamu benar-benar ingin menikah, pergi cari pengantin pria sekarang. Aku adalah pengantin prianya. Aku minta maaf. Aku terlambat. Putra mahkota lingkaran ibu kota. Berpakaian. Begitu santai. Aku tahu kau tidak suka membuat masalah besar. Begitu saya turun dari pesawat, saya ganti baju untuk menghindari wartawan. Apa saya mempermalukanmu? Tidak. Bagus kamu bisa datang. Jiang Xinyao. Tidak heran, kamu bisa berakting seperti itu. Kamu cari pekerja migran buat selamatkan keadaan. Kal, kamu pikir dengan melakukan ini, aku akan percaya padamu. Entah kamu percaya atau tidak. Hari ini aku akan menikah dengannya. Apakah kamu sudah cukup membuat masalah? Jika sudah selesai ikut aku. Su Jingchen. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan dia. Apa kamu tidak dengar? Dia tidak mau pergi denganmu. Hak apa yang kamu punya untuk ikut campur dalam urusan kami? Saya suaminya. Jangan sentuh dia. Jiang Xinyao, aku memberitahumu. Jika kamu menikahi pekerja migran ini, cepat atau lambat kamu akan menyesalinya. Pekerja migran. Saya rasa Anda pasti salah paham. Percayalah padaku. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan sakiti ibuku. Kamu benar-benar berpura-pura sakit. Xiao Chan, dengarkan penjelasanku. Aku mendengarkan. Beraninya kamu memukulku. Memukulmu. Jika kamu tidak menipuku, kamu menyakitiku dan menyakiti orang yang paling kucintai. Memukulmu dianggap hukuman ringan. Aku menyakitimu. Dari awal sampai akhir itu semua. Karena kamu terlalu egois. Apakah aku pernah memaksamu? Masih berani bicara omong kosong. Jika kamu tidak menipuku, bagaimana mungkin aku bisa memperlakukan Yao Yao seperti itu? Bicaralah. Lepaskan putriku. Tenanglah. Bawa mereka pergi. Dan serahkan mereka ke polisi. Tidak. Tidak. Yao Yao. Kamu melihat semuanya. Ibu dan anak itu yang menipuku. Mereka menipuku. Maafkan aku. Mari kita mulai The film lagi. was translated and narrated by M Media. Su Jingchen. Kasih sayang yang terlambat. Lebih tidak berguna daripada rumput. Aku sudah benar-benar menyerah padamu. Tidak mungkin. Kamu bercanda kan? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu tidak mencintaiku? Jangan tinggalkan aku. Xiao Chan, apakah kamu belum mengerti? Wanita ini
sudah lama terlibat dengan Gu Wangjun. Dia hanya mencari alasan untuk putus denganmu. Aku selingkuh. Semua orang yang hadir dan para reporter di luar, semua bisa bersaksi atas kepolosanku dan Gu Wangjun. Tapi, bagaimana denganmu, Su Jingchen? Katakan padaku dengan jujur, apakah kau pernah melakukan sesuatu untuk mengkhianatiku? Aku tidak melakukannya. Aku bersumpah, aku tidak melakukannya. Aku tidak bersalah. Kakak Chen, ini terlalu keterlaluan. Tidak. Tidak. Kenapa kamu punya ini? Bagaimana aku bisa memiliki ini? Tanyakan pada orang di sebelahmu. Dia, saat aku dirawat di rumah sakit, mengirimkan barang-barang ini, seperti piala. Apakah dia mencoba untuk membuatku mati karena marah di ranjang rumah sakitku? Sayang sekali meskipun begitu, aku tidak tertarik pada pria bekas. Sensinan, bukankah aku sudah memberitahumu sejak lama untuk tahu tempatmu? Kau dan aku dari awal sampai akhir hanya sandiwara. Kenapa kau memprovokasinya? Tidak. Xiao Chan, bukankah kamu berjanji padaku? Kamu bilang kamu tidak akan pernah kembali bersamanya. Itu adalah ibumu tidak sehat. Aku melakukan itu karena kebaikan. Aku menghiburmu. Mengerti? Ya. Aku melakukannya karena kebaikan. Ya. Yo Yao. Aku melakukannya karena kebaikan. Aku mencoba menghiburnya. Entah itu tidur bersama atau pernikahan hari ini. Kau harus percaya padaku. Aku sepenuhnya mencoba menghiburnya. Dalam hidup ini, aku hanya pernah mencintaimu. Siapa yang kau cintai tidak penting bagiku. Karena aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Sekarang, aku hanya ingin hidup dengan baik bersamanya. Dia sama sekali tidak mengerti kamu. Kalian berdua tidak cocok. Tidak. Tidak ada seorang pun yang memahami Yao Yao lebih baik dariku. Dia takut makanan pedas, suka makan tulang. Saat dia senang, dia akan tanpa sadar sedikit gelisah. Saat dia sedih atau kesal, dia selalu bertahan dan sembunyikan dengan rapi. Dia hanya takut gelap. Jika kamu mendengarkan dengan saksama, kamu akan mendengar suaranya bergetar. Kau sudah selesai bicarakan. Seolah-olah kau sangat memahaminya. Tidak ada satupun yang kau katakan benar. Aku memberitahumu. Dia tidak suka makan tulang. Dia suka makanan pedas. Setiap kali dia pergi makan hotpot pedas Sichuan, dia bisa makan nasi berturut-turut. Dia suka rumah hantu. Dia tidak takut gelap. Setiap kali dia main di rumah hantu, dia selalu yang pertama masuk. Tertawa paling bahagia. Aku benarkan. Kau salah. Kau dengar itu? Kau salah. Maksudku, Su Jingchen, kau salah. Kenapa? 6 tahun terakhir ini, kita selalu seperti ini. Selama 6 tahun terakhir, aku selalu mengalah padamu. Kau suka makan tulang babi. Aku selalu memberikannya padamu. Makan lebih banyak nasi dan pedas, untuk meredakan pedas. Waktu main di rumah hantu, aku tidak tertawa saat itu. Itu adalah jeritan ketakutan. Mencintai seseorang berarti mengingat setiap detail kecil tentangnya. Jadi kamu sama sekali tidak mencintai Yao Yao. Tidak. Aku mencintainya. Yo Yao, aku mencintaimu. Aku sungguh mencintaimu. Dengarkan penjelasanku. Mulai hari ini, aku yang akan mengakomodasimu mulai sekarang. Mari kita mulai lagi kau dan aku. Percayalah padaku. Su Jingchen, apa kau gila? Kau sudah melihatnya bukan? Aku sudah menemukan seseorang yang tahu caranya mengalah padaku. Merawatku lebih baik darimu. Yo Yao, dengarkan aku. Dia pasti berbohong padamu. Karena tidak ada pewaris generasi kedua yang kaya, yang tidak main-main dengan wanita. Sungguh, Kakak Chen.
Apa yang baru saja kau katakan itu tidak benar. Gu Wangjun adalah pria baik yang terkenal. Dia tidak pernah terlibat skandal. Karena ini, semua orang bahkan berspekulasi bahwa dia mungkin menyukai pria. Tepat sekali. Dia suka pria. Kalau tidak, pria mana yang akan rela menjadi suami yang diselingkuhi? Yao Yao, dengarkan aku. Dia menikahimu hanya sebagai tameng. Sungguh. Su Jingchen, apa kau belum cukup gila? Pernikahan kita akan segera dimulai. Aku tidak ingin mereka membuat masalah di sini. Apa kamu mendengarku? Bawa mereka pergi. Tidak. Yo Yao, dengarkan penjelasanku. Kau harus percaya padaku. Aku mencintaimu. Yo Yao. Lepaskan putriku. Yo Yao. Pengantin pria ini menikah. Kenapa dia berteriak, memanggil pengantin dari aula sebelah? Tidakkah kamu menyadarinya? Yang di sebelah, dia pengantin yang seharusnya dinikahinya. Jing Xin Yao, apa? Ayo pergi. Ayo lihat. Lepaskan putriku. Lepaskan aku. Hentikan. Kami menerima laporan dari Nona Jiang Xinyao, Shen Sinan, Zhang Chuilan, diduga melakukan penculikan. Su Jingchen diduga melakukan penyerangan. Tolong ikut saya ke kantor polisi. Petugas, itu mereka berdua ibu dan anak, menyakitiku. Kalau mau menangkap-tangkap saja, itu tidak ada hubungannya denganku. Su Jingchen, putriku demi kamu, melakukan begitu banyak. Kamu sekarang ngomongin dia begitu. Apakah kamu adil padanya? Itu adalah impulsivitasnya sendiri. Apa hubungannya itu denganku? Kau bajingan, berhenti berdebat. Semuanya diam. Kalian bertiga, ikut saya. Pria dan wanita jahat ini benar-benar menyakiti pengantin wanita. Betapa tidak tahu malunya. Tunggu, pengantin kita di sini. Keduanya sudah ditangkap. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kau tidak keberatan, kau dipersilakan untuk menghadiri pernikahan Tuan Gu dan aku. Sungguh Nona Jing, kamu benar-benar terlalu baik. Kamu pantas menikahi putra mahkota lingkaran ibu kota. Xin Yao, selamat menikah. Jangan pernah menoleh ke belakang. Su Jingchen tidak pantas. Jangan khawatir. Aku tidak akan menoleh ke belakang. Cepat-cepat. Ayo kita hadiri pernikahan putra mahkota ibu kota. Ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun. Kalian semua pergi duluan. Tuan Gu, kau tidak keberatan. Aku melakukan ini kan? Saya sedikit keberatan. Kita akan segera menikah. Dan kamu masih memanggilku Tuan Gu. Ya. Aku masih perlu membiasakan diri. Wang Jun. Kalian bahkan belum bersama. Dan sudah begitu lengket. Wang Jun. Ibu Jiang. Yo. Bukankah kamu seharusnya menikah? Su Jingchen. Ibu. Bibi, ini semua salah paham. Ini semua salahku. Saya dulu iseng saat kecil, membaca novel, dan menggunakan nama Su Jingchen untuk berkencan dengan Yao Yao. Itulah mengapa dulu Xin yang salah dalam penyelidikannya. Ayah dia. Bagus, sangat bagus. Dulu Yao Yao bersikeras menikahi Su Jingchen. Aku khawatir dia salah memilih orang. Jadi ternyata, yang benar-benar dia kenali adalah Wang Jun. Sekarang aku akhirnya bisa tenang. Paman dan Bibi, Anda sudah menempuh perjalanan jauh dari Shangjing. Anda pasti sangat lelah. Silakan masuk dan istirahat dulu. Baiklah. Wang Jun, terima kasih, karena bersedia membantuku dengan ini. Bantu aku menyamar sebagai Su Jingchen. Kita akan segera menjadi suami istri. Tidak perlu terlalu sopan. Tapi aku masih ingin tahu. Dengan aku tiba-tiba melakukan semua ini, apakah kau benar-benar tidak keberatan? Mengapa? Karena kamu. Tapi sampai sejauh ini. Mungkin Anda sudah melupakan saya. Tapi saya tidak akan pernah melupakan Anda. Biarkan aku keluar. Masuk ke sana. Biarkan aku keluar. Kami tidak akan membiarkanmu keluar. Apa yang sedang kau coba lakukan? Biarkan dia keluar. Berhenti mengoceh. Kau juga masuk ke sana. Masuk. Apa yang sedang kalian lakukan? Menjebak kami di sini. Cepat biarkan kami keluar. Biarkan kami keluar.
Tidak apa-apa. Sebentar lagi kita akan bisa keluar. Biarkan kami keluar. Apa yang sedang kau lakukan? Kakak, bagaimana kau bisa terjebak di sini? Mereka yang menggodaku. Ayo pergi, kakak akan membalas dendammu. Lihat sudah kubilang. Apa yang perlu ditangisi? Kita akan segera keluar. Kakak tunggu aku. Yao Yao, kamu membuatku menyadari kelemahanku sendiri. Kamu mengubah hidupku. Sejak saat itu, saya memutuskan. Aku tak akan menikah selain denganmu. Tuan Gu Wangjun, apakah Anda menerima Nona Jiang Xinyao, baik dalam kemiskinan atau kekayaan, dalam sakit atau sehat, untuk mencintainya selamanya, untuk menyayanginya, dan takkan meninggalkannya selamanya? Saya bersedia. Nona Jiang Xinyao, apakah Anda menerima Tuan Gu Wangjun, baik dalam kemiskinan atau kekayaan, dalam sakit atau sehat, untuk mencintainya selamanya, untuk menyayanginya, dan selalu akan bersamanya selamanya? Aku memang. Kalau begitu, saya sekarang meminta pasangan pengantin baru untuk bertukar cincin. Kakak, cium dia cepat. Cium dia. Cium dia. Cium The dia. film was Cium dia. translated Cium and dia. narrated Cium by dia. M Media. Cium dia. Begitu banyak orang yang menonton. Tidak pantas jika tidak berciuman. Lakukan saja demi penampilan. Yo Yao, apa sebenarnya? Kakak Chen, kau seharusnya menyerah saja. Mereka sudah menikah. Tanpa dia, aku tidak punya apa-apa. Jangan gegabah. Kami akhirnya berhasil mengeluarkanmu dengan jaminan. Jika kau membuat masalah lagi, kau benar-benar akan tamat. Jiang Xinyao, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Wang Jun, kamu sudah kembali ke Xiangjing. Kamu mau adain perjamuan pernikahan lagi. Aku melihat tadi malam bahwa mertuamu tidak datang. Tidak masalah, apakah kita punya atau tidak. Selama Yao Yao bahagia. Bibi, tolong jangan khawatir. Orang tua saya tidak datang. Hanya karena mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan. Tidak ada maksud lain. Mereka sangat puas. Dengan Yao Yao, mereka sudah memesan tiket pesawat kita. Begitu kita sampai di rumah. Bisnis keluarga Gu yang lama sangat sibuk. Bukan berarti kau tidak tahu. Melihat Wang Jun anak itu, kamu masih takut bahwa dia akan menyakiti putri kita. Suami, apa yang kamu katakan? Bukan itu maksudku. Yo Yao. Yo Yao. Aku datang mencarimu. Siapa dia? Bibi, aku pacar Yao Yao. Selama 6 tahun. Namaku Su Jingchen. Tunggu. Yao Yao, bukankah kamu bilang Su Jingchen adalah nama samaran Wang Jun? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ibu, kau tidak perlu memperhatikannya. Dia hanya orang gila. Aku akan mengeluarkannya dari sini. Tidak, Bibi. Bukan seperti itu. Hanya ada kesalahpahaman di antara kita. Bibi, tolong beri aku kesempatan lagi. Bibi. Kakak. Yao Yao, karena kamu sudah memilih untuk melepaskan masa lalu, maka jangan memikirkannya lagi. Hanya itu cara agar adil bagi Wang Jun. Kenapa? Jelas kita pernah sangat mencintai satu sama lain. Aku tidak mengerti bagaimana kita bisa berakhir pada titik ini hari ini. Bertanya mengapa sekarang, kalau tak bisa lepaskan cinta pertama. Jangan provokasi adikku, memprovokasi adikku. Kau tidak tahu bagaimana menyayanginya. Sekarang kau di sini, berpura-pura begitu setia. Yo Yao, percayalah padaku, aku benar-benar sudah mengajukan gugatan cerai. Kontraknya ada di penjara. Prosedurnya agak rumit. Tolong beri aku waktu sedikit lagi. Hanya sedikit waktu lagi sudah cukup. Apakah kau bercerai atau tidak? Tidak ada hubungannya denganku. Kau tidak perlu memberitahuku. Aku sudah memutuskan untuk bersama Wang Jun dan kembali ke Xiangjing untuk tinggal. Aku tidak akan kembali lagi.
Mengingat kita pernah saling mencintai. Aku sudah menandatangani surat kesepahaman. Kau harus cepat bangkit. Hiduplah dengan baik. Tanpa kamu, bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Hidupku sama sekali tidak ada artinya. Yoyal. Sudah larut, kita harus pergi. Kakak, kalau begitu tolong bantu aku. Beritahu ibu dan ayah. Kami akan menunggu mereka di Sangjing. Baiklah. Jangan khawatir. Saya juga sudah mengirim pesan kepada bibi dan paman. Tidak. Yoyal. 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 Yoyal.